Ki Demang tertegun beberapa saat lamanya. Selain malu, dia juga merasa serba salah dalam bersikap. Di satu sisi dia masih senang-senangnya menimang cucu. Di satu sisi lagi dia perlu menyelamatkan sang cucu jika benar Ratu Rubah membutuhkan tumbal atau korban persembahan kepada dewa kematian. Akhirnya Ki Demang memutuskan, "Baiklah, kutitipkan cucuku padamu. Tapi jika dalam 7 hari tak terjadi apa-apa, ku minta kau kembalikan cucuku itu. Akan kukembalikan dalam keadaan sehat tak kurang satu apapun, Demang Yanto," tegas suami Nyi Centil. Maka Ki Demang Yanto pun menyerahkan cucunya kepada lelaki berjubah putih tanpa setahu istrinya atau siapapun. Bayi itu dalam keadaan tertidur. Akhirnya dibawa oleh si jubah putih meninggalkan rumah kakeknya. Malam berikutnya, bencana berdarah itu benar-benar terjadi. Oleh sebab itulah, gadis gila tak bisa menemukan bayi tersebut. Karena tak ada seorang pun yang mengetahui bahwa bayi itu sudah berada di puncak gunung. Bayi itu kini tinggal bersama Nyi Centil dan suaminya yang setiap harinya bertugas menjaga dan merawat sebuah makam keramat. Makam keramat itu adalah makam seorang tokoh sakti pada masanya yang dikenal dengan nama Eyang Mangku Janda alias si Dewa Mesum. Sejak kematian si Dewa Mesum, Nyi Centil hidup bersama suaminya sebagai penjaga dan perawat makam tersebut. Kehidupan suami istri itu tidak dikaruniai seorang anak pun. Namun, mereka tetap saling mencintai hingga usia setua itu. Oleh karenanya, ketika peristiwa berdarah itu terjadi dan bayi sudah berada di tangan mereka, hati mereka pun menjadi terharu antara suka dan duka. Mereka sangat sedih melihat pembantaian besar-besaran. Namun mereka juga gembira karena kini mereka mendapat anak yang selama ini kehadirannya sangat dirindukan oleh mereka berdua. Akhirnya, bayi tersebut dirawat dan dibesarkan oleh Nyi Centil dan suaminya yang tak lain adalah si pendekar gila. Adapun Raden yang hanya bisa menangis meraung-raung ketika pulang ke rumahnya dan mendapatkan seluruh keluarganya tewas dibantai oleh serombongan manusia bertopeng. Seorang saksi mata yang saat itu sempat melihat pembantaian memberikan kesaksian di depan ketua perguruan tapak elang yang segera bertindak mewakili pihak Raden. "Malam itu, aku terbangun karena perutku terasa mulas. Lalu aku lari ke sungai dan membuat hajat di sana. Ketika ku dengar jerit dan tangis mereka, aku tak berani naik ke tanggul sungai. Aku langsung bersembunyi di celah 2 batu besar di tengah sungai itu. Dan tak lama aku lihat banyak orang-orang bertopeng mengejar para pelayan Ki Demang, lalu membantainya dengan tak mengenal ampun lagi. Tak satu pun dari orang bertopeng itu yang kukenal dan kuingat wajahnya." Dalam insiden itu, yang selamat hanya Raden dari pembantaian massal tersebut. Saksi mata pun itu akhirnya mengalami gangguan kejiwaan, dan Raden lebih parah dari orang itu. Raden tak bisa diajak bicara oleh siapapun. Dia bagaikan patung bernyawa yang tak mengenali lingkungannya lagi, bahkan tak mengenali siapa dirinya. Makin hari semakin meningkat kekacauan jiwa Raden. Dia menjadi gila, liar, dan sering mengamuk membahayakan siapa saja. Pihak perguruannya segera memasungnya demi keamanan sesama. Tapi
Pada suatu malam, Raden berhasil lolos dari pasungan lalu pergi entah kemana. Tak seorang pun yang tahu kemana arah pelariannya. Akhirnya ketika malam purnama tiba, Ratu Rubah hanya bisa mempersembahkan seorang bayi tunggal yang dibawa oleh utusannya dari Pulau Palu. Bayi itu dirampas dari tangan seorang pelacur yang melahirkan anak haramnya. Sedangkan gadis gila yang telah melakukan kesalahan besar di mata sang ratu dijatuhi hukuman mati sebagai penebus kesalahannya. Namun, sebelum hukuman mati itu dilaksanakan, gadis gila telah lebih dulu melarikan diri dan tak terkejar oleh pihak Ratu Rubah. Pendekar gila tak berani bertindak tanpa bukti yang kuat, walau dia mempunyai keyakinan bahwa pihak Ratu Rubah itulah yang melakukan pembantaian massal yang mengerikan. Nyi Centil hanya mengingatkan suaminya dengan kata-kata bijak. Pada suatu saat, jika waktunya telah tiba, Ratu Rubah akan tumbang dan binasa, walau bukan dari tanganmu sendiri, suamiku. Kau tak bisa lemparkan tuduhan kepada Ratu Rubah karena kau tidak mempunyai bukti dan saksi mata yang dapat membuat Ratu Rubah bisa dibuktikan kesalahannya. Pendekar gila terdiam. Dia merenungi kata-kata istrinya yang sedang menimang-nimang bayi itu. Atas kesepakatan dengan suaminya, bayi itu diberi nama Jaka Lelana dengan nama panggilan si Dewa Mesum. Bagaimana kau bisa yakin kalau Jaka Lelana titisan Dewa Mesum? Tanya pendekar gila. Terlihat dari tawa bocah itu sangat mirip sekali dengan Dewa Mesum, jawab Nyi Centil. Jika bukan bertindak sebagai dukun bayi, Nyi Centil tak mungkin bisa mengenali titisan bayi Dewa Mesum. Selagi pendekar gila ingin ucapkan kata kepada istrinya, tiba-tiba angin kencang datang bersama kabut putih yang merayap sebatas mata kaki. Nyi Centil bergegas ingin menutup pintu rumah gubuknya, tetapi suaminya melarang. Biarkan beliau masuk. Mendengar kata-kata suaminya, maka Nyi Centil segera mengerti apa maksud ucapan tersebut. Dia tak jadi menutup pintu. Lalu beberapa saat kemudian mereka sama-sama mendengar suara tanpa rupa. Pendekar gila dan Nyi Centil. Sapa sebuah suara yang sudah dikenali oleh mereka. Suara itu adalah suara roh si Dewa Mesum atau Eyang Mangku Janda yang makamnya ada di samping pondok mereka. Bersyukurlah kalian sekarang karena kini kalian telah dikaruniai anak yang akan mengisi hari-hari tua kalian nanti. Aku sangat setuju dengan nama yang kalian berikan kepadanya. Nama yang bagus sekali, sesuai ketampanan. Bayi itu kelak mirip denganku jika sudah menjadi dewasa. Terima kasih guru, jawab si pendekar gila penuh hormat. Suara bergema lirih itu hilang sesaat. Lalu terdengar kembali di sela-sela hembusan angin yang menderu. Pendekar gila dan Nyi Centil masih sama-sama tundukkan kepala, pandangi bayi yang ada dalam gendongan mereka. Saat bayi menggeliat walau pejamkan mata, namun itulah pertanda bahwa sang bayi dalam keadaan tidak tertidur. Pendekar gila, pergilah ke kulon dan temuilah si Ratu Rubah. Hentikan kekejamannya dengan siasat membalik pandangan matanya. Aku kurang paham maksudmu, guru. Ambil sebatang pohon pisang, jelemakan menjadi dirimu. Ratu Rubah masih punya dendam kesumat padamu, karena kau pernah menolak cinta dan gairahnya semasa mudamu dulu. Dia tidak akan hentikan kekejamannya sebelum dapat kalahkan dirimu.
Suruh si pohon pisang melayani tantangan Ratu Rubah, dan biarkan Ratu Rubah membunuhnya, agar hatinya menjadi puas dan lega. Maka dendamnya pun akan sirna. Setelah itu, dia akan hentikan kekejamannya. Jika dendamnya dibiarkan berlarut-larut, maka akan lebih banyak lagi kaum lelaki yang menjadi korbannya, seperti yang dialami oleh ayah dari bayi itu. Baik guru, aku mengerti maksudmu. Kuharap tanganmu tetap bersih tanpa darah seperti yang sudah kau lakukan selama ini. Baik guru.